Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Rianto STMPD dari SMK Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran produktif fase F dengan materi penggunaan alat ukur. Pada tahap perencanaan, saya melakukan asesmen diagnostik untuk memperoleh data terkait gaya belajar peserta didik. Dari proses ini didapatkan 40% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, 27% memiliki gaya belajar visual, dan 33% memiliki gaya belajar auditori. Setelah mengetahui gaya belajar peserta didik, saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan membuat modul ajar berdiferensiasi. Sebagai langkah awal kegiatan, saya melakukan pendekatan dengan menyambut murid sebelum masuk kelas sebagai implementasi budaya positif. Selanjutnya, saya mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengajak murid berdoa secara bersama dan dilanjutkan dengan mengecek kehadiran murid. Budaya positif yang selalu saya lakukan adalah dengan berdoa kemudian membacakan Asmaul Husna. Pada saat absensi, saya juga mengecek siswa yang tidak masuk dengan alasan yang seperti apa. Apakah izin atau sakit dan bagaimana keadaannya. Untuk memulai pembelajaran, saya menyampaikan keyakinan kelas, memaparkan tujuan pembelajaran hari ini, serta memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini kepada peserta didik, agar siswa dapat mengetahui macam-macam alat ukur, menjelaskan fungsinya, menggunakan alat ukur, serta membaca hasil pemeriksaan alat ukur tersebut. Saya juga menyambungkan dengan materi atau pelajaran dari minggu yang sebelumnya, sehingga anak-anak bisa semakin memahami materi yang disampaikan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Saya melakukan mindfulness stop untuk meningkatkan kesadaran diri, agar peserta didik fokus pada pembelajaran. Selain itu juga untuk melatih manajemen diri pada peserta didik. Setelah anak-anak fokus dan siap untuk menerima pembelajaran, maka saya akan melanjutkan penjelasan materi dari awal. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya implementasikan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya membagi kelompok peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok visual diberikan arahan untuk memahami materi dengan terlebih dahulu membaca buku atau sumber belajar yang diberikan. Kelompok auditori diberikan arahan untuk memahami dengan melihat tayangan video pembelajaran yang ada. Kelompok kinestetik diarahkan untuk memahami materi dengan langsung praktek menggunakan benda kerja nyata. Pada proses diskusi ini juga akan menimbulkan keterampilan berelasi pada peserta didik. Sambil membimbing peserta didik, saya juga melakukan penilaian sikap pada masing-masing peserta didik. Penilaian sikap terdiri dari bagaimana peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, dalam mencapai minat bakatnya, dan bagaimana langkah-langkah strateginya untuk menyelesaikan permasalahan atau materi yang ada
dengan menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya saya menjelaskan konsep kunci untuk dapat lebih menuntun peserta didik, sehingga memahami materi yang diberikan. Dengan strategi PUJ, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil atau produknya. Dengan strategi PUJ, masing-masing peserta didik berdasarkan kelompoknya masing-masing maju satu persatu untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Kemudian setelah selesai melaksanakan presentasi, peserta didik yang lain menanggapi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi diskusi yang hidup. Presentasi tersebut adalah merupakan produk dari diferensiasi pada pembelajaran hari ini. Pada kegiatan akhir, setelah merapikan peralatan, maka akan dilaksanakan penilaian yang bertujuan untuk mengukur keterserapan materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan saya ajak peserta didik melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Di akhir pelajaran, saya menyampaikan rencana kegiatan minggu depan serta penjelasan implementasi terhadap kondisi nyata yang ada di lapangan, sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Kegiatan akhir dengan doa dan budaya positif bersalaman. Demikian tayangan video diferensiasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat.